Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, saya selaku moderator Muhammad Rizky Al-Aditya dengan NIM akhir 097 beserta 3 rekan saya yang bernama Sipa Salsabila, Mazaya, dan juga Habibah. Kami di sini akan menjelaskan tentang opioid dengan beberapa materinya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Oke, jadi apa itu opioid? Opioid adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi nyeri sedang hingga berat atau suatu sebagai obat bius sebelum operasi. Obat ini diberikan ketika obat pereda nyeri yang disebut analgesik itu tuh tidak mampu meredakan nyeri yang dirasakan pada pasien. Opium merupakan campuran bahan kimia yang mengandung gula, protein, lemak, air, lilin nabati alami, lateks, dan beberapa alkaloidnya. Adapun juga alkaloid yang terkandung antara lain morfin yang terdiri 10% hingga 15%, kodein 1% hingga 3%, noscapin 4% hingga 8%, paverin 1% hingga 3%, dan tebain 1% hingga 2%. Dari manakah opioid ini? Opioid berasal dari opium poppy atau papaver semniferum yang merupakan sejenis tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan pada peradaban kuno 3400 BC di daerah Mesopotamia. Nah, ciri-ciri dari papaver ini itu adalah dapat tumbuh kurang lebih hingga 100 cm, kemudian memiliki panjang buah sekitar 25 hingga 60 mm. Tanaman ini juga memberikan tampilan biru menjadi ungu atau biru, dan tanaman ini sangat mengkilap. Ada 4 kelopak sepal atau tepal dalam bunga dan memiliki 13 atau lebih benang sari. Tepian helai daun mempunyai gigi. Kemudian ada klasifikasi opioid. Klasifikasi opioid sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada opium alami. Opium alami adalah alkaloid, senyawa kimia basa yang mengandung nitrogen yang terdapat pada tumbuhan seperti opium poppy. Opium alami termasuk morfin, kodein, dan tebain atau paramorfin. Kemudian ada opioid semisintesis atau buatan manusia. Opioid semisintesis atau buatan manusia dibuat di laboratorium dari opiat alami. Opioid sintetis termasuk hidromorfon, hidrokodon, dan oksikodon. Opioid semisintetik juga termasuk obat ilegal golongan 1, heroin, yang terbuat dari morfin. Opioid yang sepenuhnya sintetik atau buatan manusia. Opioid yang sepenuhnya sintetik, buatan manusia seperti fentanyl, petidin, levorpanol, metadon, tramadol, dan dextropropoxifen. Tidak mengandung opiat alami. Kemudian ada jenis opioid yang sering disalahgunakan. 1. Morfin. Kemudian 2. Heroin. 3. Kodein. Dan 4. Oksikodon. Ada lagi jenis opioid yang sering disalahgunakan, yaitu hidrokodon, fentanyl, buprenorfin, oksimorfon, dan metadon. Selanjutnya ada jenis obat. Itu dibagi menjadi 2, ada agonis dan antagonis. Untuk agonis sendiri merupakan obat dengan affinity, jadi mereka tuh saling mengikat reseptor target, dan intrinsik efisasi. Yang mana intrinsik efisasi ini, mereka mengubah aktivitas reseptor untuk memproduksi respon. Kemudian antagonis sendiri merupakan obat dari affinity tetapi zero intrinsik efisasi, tidak memproduksi respon sama sekali. Selanjutnya, di sini, saya akan membahas, reseptor opioid berdasarkan prototip dari agonis. Jadi agonis itu kan tadi udah dibahas ya, agonis itu, dia ini mengikat reseptor target dan juga dia mengubah dari, aktivitas reseptor itu. Nah, di sini kita bakal kenalan dulu sama reseptor opioid itu. Yang pertama ini ada reseptor MU, dia ini ditemukan pada batang otak dan medial thalamus, yaitu area tengah thalamus. Dia bertanggung jawab untuk memulai analgesia supraspinal, depresi pernafasan, euforia, sedasi, penurunan motilitas gastrointestinal, dan ketergantungan fisik. Yang kedua, ada kappa, dia ini ditemukan di sistem limbik dan bagian lainnya pada area diensefalik, batang otak, tulang dan tulang sumsum. Dia bertanggung jawab untuk memberikan efek analgesia tulang belakang, sedasi, dyspnea, ketergantungan, disforia, dan depresi pernapasan. Yang ketiga ini ada delta, dia terletak pada otak dengan jumlah yang banyak. Tapi dia ini efeknya itu belum dipahami secara betul-betul oleh peneliti. Jadi mungkin
Dia itu bertanggung jawab memberi efek psikometrik dan dysphoric effect. Dan yang terakhir ini ada reseptor sigma. Dia bertanggung jawab memberi efek psikometrik, dysphoria, depresi yang disebabkan oleh stres atau stress-induced depression. Dan reseptor ini tuh sebenarnya udah nggak dianggap sebagai reseptor opioid, tapi dia juga masih jadi targetnya phencyclidine dan komponen yang serupa. Di sini ada juga mekanisme dari opium itu sendiri. Jadi opium itu digunakan dengan dihirup atau dengan cara dimasukkan ke dalam kulit. Nah, ketika si komponen ini tuh udah masuk ke dalam tubuh, dia itu reseptor itu bakal melepaskan G protein. Jadi ini nih, kalau di sini kelihatan nggak ada ini yang gerak-gerak. Nah, di sini ini tuh ceritanya, bukan ceritanya, ini tuh adalah si struktur dari reseptor opioid tadi. Nah, dia ini ketika si opium itu masuk dan mengaktifasi si reseptor ini, dia akan melepaskan yang namanya G protein di sini. Dia bakal melepaskan G protein dan akan mencapai target enzim atau saluran ion. Jadi ini di sini ya. Nah, karena dia target ini tuh bakal ngubah yang namanya protein phosphorylation dengan menghambat siklik AMP yang bertugas sebagai pengantar kedua di dalam sel yang menghasilkan aktivasi protein kinase. Jadi tadi si G protein ini akan mengenai si saluran dua target ini, terus juga dia bakal menghambat yang namanya si CAMP ini yang menghasilkan CAMP kinase dan juga ada transkripsi protein ke dalam gen itu. Terus ada juga si opioid ini itu si reseptor ini tuh ada di yang namanya presynaptic terminal. Jadi dia itu ada di nonsiseptif C fiber dan juga ada di nonsiseptif A delta fibers, maaf. Jadi yang si itu tuh yang atas ini, sedangkan si A delta fiber itu yang di bawah. Nah, biasanya kalau misalnya nggak ada si opioid itu, si transmitter ini, si sinyal-sinyal itu yang ada di neurotransmitter itu akan eh, langsung tersalurkan seperti ini. Sedangkan ketika datang opioid, karena tadi adanya yang namanya penghambatan si AMP dan akhirnya dia bakal mengaktifasi yang namanya menghambat pelepasan GABA pada neuron. Jadi dia tidak bisa dialirkan gitu si sinyalnya. Jadi dia yang harusnya dia merasa nyeri pada saat ada rasa nyeri gitu, tapi karena dia terhambat si GABA-nya, akhirnya dia tidak bisa menyalurkan sensasi nyeri tersebut. Gitu. Alasan utama mengapa opioid mempunyai potensi kecanduan yang tinggi adalah karena opioid tidak hanya menghilangkan rasa sakit, tapi juga menciptakan rasa euforia atau kebahagiaan yang luar biasa yang menurut banyak orang itu menyenangkan. Kemudian efek samping penggunaan opioid dalam jangka panjang, yang pertama ada insufisiensi adrenal yang terjadi ketika kelenjar adrenal Anda tidak memproduksi cukup kortisol. Yang kedua ada apnea tidur sentral, ketika otak Anda untuk sementara lupa memberitahu tubuh Anda untuk bernapas saat tidur. Yang ketiga ada hipogonadisme yang terjadi ketika tubuh Anda tidak memproduksi cukup estrogen atau testosteron. Yang keempat ada osteoporosis, penyakit tulang yang dapat menyebabkan patah tulang. Yang kelima ada tremor, yaitu gerakan tubuh yang tidak disengaja atau tidak seperti kejang otot atau kedutan otot. Yang keenam ada gejala penyakit reflux gastroesophageal atau GERD yang semakin memburuk. Yang terakhir menyebabkan kondisi langka yang disebut hiperalgesia akibat penggunaan opioid jangka panjang, yaitu hiperalgesia itu gejala yang menyebabkan nyeri hebat yang luar biasa dalam situasi di mana rasa nyeri adalah hal yang normal, namun nyerinya jauh lebih parah dari yang seharusnya. Ciri-ciri overdosis opioid, yang pertama pupil mata menjadi tajam, yang kedua pernapasan menjadi lambat atau susah, yang ketiga bibir dan kuku menjadi kebiruan, yang keempat wajah menjadi pucat, dan yang kelima tekanan darah menjadi rendah. Yang keenam mudah tak terkendali, yang ketujuh badan menjadi lemas, dan yang terakhir sering mengalami kebingungan. Selanjutnya di sini ada penanganan medis dan secara psikologisnya. Kalau secara medisnya, penanganan pada OUD atau opioid use disorder ini itu
perlu dilakukan secara berkelanjutan karena si OUD yang kronik ini punya potensi untuk sembuh dan juga kambuh. Sini ada tipe penanganan OUD berdasarkan ini medisnya, penanganan medisnya di sini ada 4, ada outpatient counseling, intensive outpatient treatment, short-term residential treatment, sama long-term therapeutic communities. Ada juga ini pengobatan dengan obat. Jadi dengan menggunakan yang namanya metadon, buprenorphine, dan juga naltrexone. Jadi ini yang bisa menangani pengguna opioid. Adapun ini yang secara psikoterapi. Ada yang namanya cognitive behavior therapy. Jadi terapi ini itu sebenarnya sangat struktural dan berorientasi pada tujuan. Jadi selama CBT ini terapis itu akan membantu klien untuk mencermati pikiran dan emosi sehingga kita sadar betapa pikiran kita tuh dapat mempengaruhi perilaku. Dengan CBT, klien akan dibantu untuk melupakan pemikiran serta perilaku negatif dan belajar untuk lebih menerapkan pola pikir dan kebiasaan yang lebih sehat. Jadi kalau dari terapi yang ini tuh OUD ini bakal dibantu dengan pendorongan motivasi untuk berubah dan mengajarkan penderita proses pelaksanaan pengobatan serta mencegah kondisi kambuh. Adapun yang dengan cara wawancara motivasi. Jadi terapi ini tuh pakai teknik wawancara dan dia tuh tidak konfrontatif dan tidak menghakimi pasien agar pasien itu nyaman dapat membantu dengan diskusi perilaku dan penggunaan narkoba juga menginspirasi mereka untuk berubah. Ada juga yang pengurangan stres berbasis kesadaran. Jadi ini tuh adalah intervensi terapeutik yang mengajarkan prinsip-prinsip kesadaran, kemampuan untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, dan perilaku tubuh pada saat ini. Tujuan dari mindfulness dan MBSR ini tuh adalah untuk menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang bagaimana pikiran dan perilaku bawah sadar dapat memengaruhi tubuh dan merusak kesehatan emosional dan fisik. Ini ada juga individual psikoterapi. Ada yang managing pain atau memanaging nyeri yang dirasakan. Jadi psikolog ini tuh bakal membantu orang ini tuh mempelajari strategi untuk meredakan nyeri. Berfungsi dengan baik meskipun nyeri itu meningkatkan kualitas tidur dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Yang kedua ini ada juga dengan mengobati gangguan psikis lainnya. Banyak orang yang menyalahgunakan narkoba itu punya gangguan kesehatan mental lain seperti kecemasan, depresi, atau gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Jadi psikolog ini dapat membantu pasien mengatasi atau mengelola kondisi tersebut agar si pasien ini tidak mengkonsumsi opioid kembali gitu. Dan yang terakhir ada mengatasi penggunaan narkoba. Psikolog ini sebenarnya dapat membantu tuh dalam hal bagaimana pasien ini alasan mereka menggunakan itu dan menyalahgunakan itu apa. Jadi kita membantu mereka untuk memahami alasan penggunaan narkoba tersebut. Yang kedua, yaitu membantu pasien mengembangkan strategi untuk mengubah atau menghindari tempat dan pengalaman yang mungkin menjadi pemicu. Dan yang ketiga, identifikasi pemicu umum yang mendorong mereka untuk terus menyalahgunakan narkoba. Dan yang terakhir, membantu orang mengembangkan keterampilan untuk membantu mereka merasa lebih bisa mengendalikan kehidupan dan keputusasaan mereka. Ya sudah, terima kasih kepada Encip dengan NIM 100, Mazaya dengan NIM 100, terbalik. Maaf. Terima kasih kepada Encip dengan NIM 100. Ya sudah, terima kasih lah. Terima kasih Encip, terima kasih Mazaya, dan juga terima kasih Habibah. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.